53, aku telah berdosa. Tidak ada yang menyangka bahwa kotak emas, perak, dan perhiasan ini diberikan kepada keluarga Dudley. Sial, pria ini terlalu murah hati. Itu adalah hadiah yang bernilai ratusan miliar rupiah. Semua orang tercengang. Wajah orang-orang ini penuh dengan rasa iri dan keraguan. Iris melihat kotak-kotak harta karun itu dan matanya terpesona. Iris mengeluarkan sepotong emas, lalu meletakkannya di mulutnya dan menggigitnya. Itu benar-benar emas asli. Iris yakin itu adalah emas asli. Ini, apakah ini benar-benar untuk kita? Iris bertanya dengan penuh semangat kepada Edgar, matanya tampak serakah. Edgar mengangguk. Edgar berpikir, William menikahi putri keluarga Dudley dan Miranda menjadi menantu Jenderal Hank. Bagi Jenderal Hank, harta duniawi seperti ini bukanlah apa-apa. Setelah Edgar mengkonfirmasi, keluarga Dudley menjadi makin bersemangat. Melihat perhiasan dan emas itu, Stephen pun ikut menjadi serakah. Stephen selama ini mengira keluarga Dudley hanyalah sebuah klan kecil. Stephen tidak menyangka ketika dia dan Miranda bertunangan, hadiah dari orang lain akan dikirim dalam kotak. Hadiah itu bernilai setidaknya ratusan miliar rupiah. Itu sangat mengagumkan. Apa kamu berasal dari keluarga Dudley, Miranda? Di saat yang bersamaan, Edgar menatap Miranda. Edgar menatap Miranda dengan seksama. Ya, benar. Miranda menanggapi dengan ekspresi bahagia. Saat itu, Edgar membuka sebuah kotak dan mengeluarkan sebuah kalung dari kotak itu. Kalung itu adalah kalung biru muda yang terbuat dari platinum dan bertatahkan berlian kristal biru tua. Ketika disinari cahaya, kalung itu bersinar dengan kilatan cahaya hijau tua. Melihat kalung ini, orang-orang yang mengetahui tentang kalung ini terkejut. Dewi Laut! Astaga, ini Dewi Laut! Seseorang berseru. Apa itu Dewi Laut? Apakah itu sangat berharga? Tanya seseorang dengan bingung. Kalung ini bukan cuma berharga, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Rumornya, jumlah berlian kristal biru sangat langka, tidak lebih dari 3 jumlahnya di seluruh dunia. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan dapat melihatnya seumur hidupku. Beberapa tahun yang lalu, sebuah Dewi Laut dilelang di Taman Delhi. Harganya mencapai 450 miliar. Astaga! Setelah seseorang mendengar ini, dia hanya bisa menarik napas karena terkejut. Ketika Miranda melihat kalung ini, matanya tampak bersinar karena senang. Wajah Miranda merah dan dia bernapas dengan cepat. Apakah ini untukku? Benar, ini untukmu. Edgar mengangguk. Dahulu, Dewi Laut ini adalah milik Ibu William. Tristan bermaksud untuk memberikannya kepada istri William. Kalung ini harus dipakai oleh suamimu. Edgar berkata dengan tegas. Oke, aku akan membiarkan suamiku memakaikannya untukku sekarang. Miranda menarik tangan Stephen ke arahnya. Edgar menatap Stephen dan mengerutkan kening. Edgar bertanya-tanya, apakah dia putra Jenderal Hank? Kenapa dia tidak mirip sama sekali? Apakah ini suamimu, Tuan William Hank? Edgar tampak cemas. Dia tampak penuh harap sekaligus gugup. Apa? Miranda tercengang, lalu tiba-tiba berkata, Pak, kamu salah orang. Aku sudah lama menceraikan William si pecundang itu. Calon suamiku saat ini adalah Stephen McGraw, pewaris grup McGraw. Sementara itu, William itu hanya memiliki latar belakang yang sederhana. Dia kehilangan ayahnya ketika dia masih kecil. Dia tidak memiliki keterampilan, kekuasaan, dan uang. Jadi, dia tidak sepadan denganku. Iris berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Pak, kamu tidak tahu betapa tidak bergunanya menantuku yang pecundang itu. Bahkan, di hari ulang tahun kakek Miranda kali ini, William memberinya batu giok palsu. 2 tahun dia berada di keluarga kami. Dia tidak hanya makan dan minum gratis, tetapi dia juga selalu membuat masalah. Sekarang, putriku telah menceraikannya. Mulai sekarang, keluarga kami tidak ada hubungannya dengan pecundang itu. Setelah mendengar ini, pandangan Edgar mendadak menjadi dingin. Niat membunuh yang samar keluar dari pandangan Edgar. Edgar tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi hal seperti itu ketika dia datang ke keluarga Dudley kali ini. Kapan? Kapan putra Jenderal Hank menjadi pecundang seperti yang dibicarakan orang-orang ini? Latar belakang yang sederhana. Kehilangan ayahnya sejak dia masih kecil. Tidak ada keterampilan. Tidak ada kekuasaan. Tidak ada uang. Edgar berbisik. Kemudian, Edgar menatap Brand dingin. Katakan kepadaku, apa yang terjadi? Ketika Brand mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Brand berjuang untuk berdiri, tetapi penyakitnya terlalu serius dan dia kembali terperenyak. Pada akhirnya, Brand memejamkan matanya dengan tidak berdaya, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Aku telah berdosa. Tatapan
Tatapan Edgar menjadi makin dingin. Baru pada saat itulah, Edgar mengerti apa yang terjadi. Ternyata, William telah menjalani kehidupan yang sangat buruk bersama keluarga Dudley. Keluarga Dudley. Sialan. Energi jahat dengan jumlah yang sangat banyak meledak dari tubuh Edgar. Ketika Brent merasakan energi jahat itu, wajahnya makin pucat. Brent tahu dia telah berdosa dan tidak memohon belas kasihan. Dia juga tidak memohon belas kasihan untuk keluarga Dudley. Stephen dan Miranda tidak tahu apa yang terjadi. Terutama Stephen, dia bahkan melihat kepada Edgar dengan senyum di wajahnya. Tuan, berikan kalung itu kepadaku. Aku akan memakaikannya pada Miranda sekarang juga. Setelah mengatakan itu, Stephen mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Pada saat ini, tatapan Edgar menjadi sinis dan niat membunuh yang tak terbatas meledak. Tiba-tiba, Edgar melayangkan pukulan. Pukulan ini mendarat sepenuhnya di dada Stephen. Kemudian, Stephen terpental dan jatuh ke lantai. Beberapa tulang rusuknya patah. Adegan ini terjadi dalam sekejap mata. Semua orang terkejut. Edgar tidak apa-apa sebelumnya. Mengapa dia tiba-tiba menyerang Stephen? Miranda merasa ngeri. Dia menatap Edgar dengan ketakutan di wajahnya. Wajahnya pucat dan dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukan hanya Miranda, bahkan Iris dan Larsen juga tercengang. Pak, ada apa ini? Bukankah kami memperlakukanmu dengan baik? Apa kami mengatakan sesuatu yang salah dan menyinggung perasaanmu? Wajah Larsen pucat dan suaranya bergetar. Mulut Stephen penuh darah. Dia tampak sakit dan wajahnya penuh kemarahan. Dia tidak mengerti bagaimana dia menyinggung Edgar. Jika bukan karena identitas Edgar, Edgar akan melawan. Edgar mengabaikan Larsen dan yang lainnya. Edgar justru menatap Brent. Edgar berkata dengan dingin. Brent, apakah kamu tahu konsekuensi dari tindakanmu? Apa yang akan terjadi kepada keluargamu? Brent membuka matanya. Dia tahu bahwa dia telah melakukan dosa besar. Tidak ada gunanya berkata apa-apa lagi. Aku telah berdosa, dan begitu juga dengan keluarga Dudley. Aku bersedia dihukum. Brent menghela napas. Tatapan Edgar tajam, tetapi perasaannya sangat rumit. Brent adalah seorang purnawirawan tentara, tetapi sekarang dia melakukan hal yang bodoh. Terlepas dari alasannya, Brent gagal memenuhi kepercayaan Tristan. Setelah merenung sejenak, Edgar berkata dengan suara yang dalam. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku tidak ingin melihat darah tertumpah hari ini. Kamu harus menjaga dirimu di masa depan. Ayo, pergi. Setelah mengatakan ini, Edgar memimpin anak buahnya dan membawa kembali semua hadiahnya. Dengan diiringi tatapan bingung semua orang, mereka meninggalkan keluarga Dudley. Saat Edgar dan anak buahnya pergi, aura intimidasi dan menakutkan berangsur-angsur menghilang. Barulah semua orang berani menyeka keringat dingin di dahi mereka dan menghela napas panjang lega. Bab 54, Penguasa Perang. Semua anggota keluarga Dudley terperangah. Baik para tamu, Miranda, Iris, Larsen, bahkan Stephen, tidak ada yang mengerti alasan para tentara itu terlihat begitu marah pada mereka. Namun, Brent tahu alasannya. Para tentara ini mencari William. Mereka semua adalah anak buah Jenderal Hank. Ayah, apakah kamu mengenal orang-orang ini? Mengapa mereka datang kemari? Aku rasa mereka datang bukan untuk mengirim hadiah, tetapi untuk membuat onar. Larsen menatap Brent dengan marah. Brent mencibir. Dia memandang Larsen dan yang lainnya sambil tersenyum. Padahal keluarga Dudley memiliki peluang untuk terus maju dan menjadi keluarga terkenal. Kamu sudah menghancurkan kesempatan sekali seumur hidup. Kamu tidak hanya merusak peluang keluarga Dudley untuk terus berkembang. Kamu juga membawa bencana bagi keluarga Dudley. Larsen, Iris, Miranda, ingatlah ucapanku. Semua ini belum apa-apanya. Sebentar lagi, kalian akan menyesal. Setelah selesai dengan perkataannya, Brent melambaikan tangan. Beberapa pelayan bergegas membawanya pergi. Brent tidak ingin tinggal lebih lama di sana. Apa Brent sudah gila? Ucapannya tidak masuk akal. Iris mendengkus dan berkata dengan suara pelan. Hidupnya hanya tersisa beberapa hari. Lagi pula, keluarga Dudley sudah di bawah kendali. Tidak perlu marah kepada Brent. Sayang sekali, pemberian tadi bernilai lebih dari 230 miliar rupiah. Semuanya dibawa pergi. Larsen berkata penuh penyesalan. Miranda juga tampak marah. Tadinya, dia sudah senang melihat pemberian yang begitu besar nilainya. Namun, Miranda tidak menyangka bahwa orang-orang itu akan berubah begitu saja menjadi jahat. Mereka tidak hanya menghajar tunangannya, Stephen, tetapi juga mengambil semua pemberian itu. Bu, sebenarnya sikap para tentara itu cukup baik. Setelah mereka tahu bahwa aku sudah menceraikan William, mereka langsung berubah sikap. Apa menurutmu masalah ini ada hubungannya dengan William? Apa menurutmu orang-orang itu mengenalnya? Namun,
Iris mencibir mendengar ucapan Miranda. Miranda, pikiran macam apa itu? William itu tidak berguna. Bagaimana mungkin dia memiliki relasi dengan mereka? Jika dia memiliki jaringan relasi yang begitu hebat, bagaimana mungkin dia hidup seperti ini sekarang? Jangan terlalu khawatir. Seterusnya, kamu akan menjalani hidup bahagia bersama Stephen. Sementara itu, William tidak akan memiliki sangkut paut apapun lagi denganmu. Setelah mendengar hal itu, Miranda pun mengangguk. Namun, dia berfirasat bahwa masalah ini memang ada hubungannya dengan William. Tadinya William sudah kembali dari kediaman Dudley, tetapi dia berniat untuk kembali ke sana. Namun di tengah jalan, tiba-tiba William menerima telepon. Ternyata, Brent yang menelepon. Brent, ada apa? William bertanya dengan bingung. William, aku sedang berada di rumah sakit sekarang. Datanglah. Sudah waktunya aku memberitahumu tentang latar belakangmu. Perkataan Brent membuat William tertarik. Sebelumnya, William memang sudah berniat menanyakan hal itu kepada Brent. Namun, dalam situasi kacau seperti tadi, dia tidak akan punya kesempatan untuk bertanya. Ke rumah sakit pusat Gani. William memberitahukan tujuannya kepada sopir. Tak lama kemudian, William sudah tiba di rumah sakit. William pun menjumpai Brent di dalam sebuah bangsal. William melihat bahwa kondisi Brent makin memburuk. Napasnya lemah dan tampaknya, dia sudah berada di ambang kematian. Brent, kondisimu terlihat kritis. Coba aku lihat. William berjalan ke sisi ranjang. Dia ingin memeriksa keadaan Brent. Aku tahu persis kondisiku sendiri. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Setidaknya, aku masih bisa melihatmu sebelum aku mati. Aku sudah merasa bahagia. Suara Brent lemah, tetapi nada bicaranya terdengar lembut. Brent, di telepon tadi, kamu berkata bahwa kamu ingin memberitahu sesuatu tentang latar belakangku. William bertanya kepada Brent. Brent menganggukkan kepalanya perlahan. Untuk sesaat, dia tampak seperti sedang mengingat-ingat sesuatu. Brent memikirkan suatu masa ketika perang terjadi di mana-mana. William, ayahmu adalah seorang tentara. Begitu Brent mengatakan hal itu, William langsung bersemangat. Tebakannya benar. Dia sudah tahu bahwa ayah kandungnya adalah seorang tentara. Aubrey sudah memberitahu William tentang hal ini. Siapakah ayahku itu? Kenapa dia meninggalkanku saat aku masih kecil? Di mana ibuku? Siapa dia? William kembali bertanya. William, kamu tidak bisa menyalahkan ayahmu. Kesulitannya saat itu sungguh tidak dapat deskripsikan. Sebenarnya, dia adalah orang yang paling menyayangimu di dunia ini. Sementara itu, perihal ibumu, aku hanya tahu bahwa dia berasal dari keluarga yang terkenal. Kecantikannya tiada tara. Kala itu, namanya tersohor ke seluruh negeri. Namun apa? Ekspresi William berubah. Setelah dia melahirkanmu, dia meninggal dunia. Sepeninggal ibumu, ayahmu harus langsung bertugas menjaga perbatasan. Jadi, dia meminta aku dan kakekmu, Troy, untuk membawamu ke Gani Barat. Alasanku menjodohkanmu dengan Miranda semata-mata hanyalah untuk menjaga dan melindungimu. Akan tetapi, aku tidak menyangka perbuatanku justru mendatangkan mara bahaya. William, aku sudah mengecewakanmu. Brent merasa pilu dan sangat menyesal. William menggelengkan kepala dan berkata, Brent, aku tidak menyalahkanmu. Lagi pula semuanya sudah lama berlalu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa bertahan di keluarga Dudley selama 2 tahun ini. Setelah itu, William melanjutkan. Brent, seperti apakah ayah kandungku itu? Brent berpikir sejenak. Matanya berbinar-binar. Dia tampak bersemangat. Ayahmu adalah Tristan Hang, sang penguasa perang. William tidak menyadari langkahnya keluar dari rumah sakit. Hingga saat ini, pikirannya masih terguncang. William tidak menyangka bahwa ayahnya adalah Tristan, komandan militer yang sering muncul dalam berbagai berita. Tristan adalah orang yang terkenal di negeri ini. Dia adalah sang komandan militer. Lebih dari itu, dia adalah sang penguasa perang. Tristan sudah sering memimpin pasukannya dan menang dalam perang serta menindas para musuh yang tak terhitung jumlahnya. Tristan adalah idola bagi generasi muda yang tak terhitung pula jumlahnya. William tidak pernah memuja selebritas, hanya Tristan satu-satunya yang dia kagumi. William tidak mengira bahwa Tristan adalah ayah kandungnya. William sungguh tidak percaya. Setelah beberapa saat, William pun tampak lebih tenang. Dia duduk di pinggir jalan dan menyalakan sebatang rokok. Dia tampak merenung dengan wajah muram. Saat ini, William sudah mengetahui bahwa Tristan adalah ayahnya. Jika memang benar demikian, William merasa dia adalah seorang ayah yang tidak bertanggung jawab. Meskipun dia tahu bahwa dia memiliki seorang putra di luar sana, Tristan tidak pernah datang untuk mencari dan memberitahu William selama lebih dari 20 tahun. Bahkan, tidak ada kabar apapun dari Tristan. Ayah angkat William sudah meninggal di usia muda. Aubrey pun sangat menderita saat membesarkan William.
Setelah itu, William tinggal bersama keluarga Dudley dan sudah menghadapi begitu banyak hinaan dan siksaan. Ketika Aubrey dirawat di rumah sakit, William rela berlutut dan kehilangan martabatnya demi mendapatkan biaya pengobatan. Di mana Tristan saat semua itu terjadi? Apa yang sudah dia lakukan? Apakah Tristan pernah peduli tentang hidup dan matinya? Sebelum William beranjak, ucapan Brent masih terngiang di benaknya. William, ayahmu mengirim seseorang ke Gani Barat untuk mencarimu hari ini. Sekarang, orang itu berada di restoran Paradiso dan memintamu untuk menemuinya pukul 20 nanti. Aku percaya, dia akan menghilangkan semua keraguan dalam hatimu. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup ini adalah menikahkanmu dengan Miranda. Aku merasa kasihan kepadamu. Aku merasa bersalah kepada Jenderal Hang. Aku tidak memintamu untuk memaafkan keluarga Dudley. Aku hanya berharap kamu bisa melepaskan mereka suatu hari nanti. Setelah ucapan itu, akhirnya Brent mengembuskan napas terakhirnya. Sebelum keduanya meninggalkan rumah sakit, tidak ada satupun anak dari keluarga Dudley yang tampak datang melihat Brent.